Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, yang terhormat dosen pengampu Alamsyah Firdaus, SPD MKOM. Izinkan saya di sini saya mau mempresentasikan tentang pengembangan instrumen tes dan non-tes pada mata pelajaran informatika. Nah, tugas ini itu untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pendidikan. Itu. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari capaian pembelajaran dulu. Nah, jadi capaian pembelajaran yang saya pilih adalah peserta didik mampu memahami, menjelaskan, dan menerapkan konsep dasar sistem komputer yang meliputi perangkat keras, perangkat lunak, dan sistem operasi, serta menunjukkan sikap tanggung jawab dan dalam pemanfaatan teknologi informasi. Nah, jadi berdasarkan capaian pembelajaran tersebut, saya menyusun alur tujuan pembelajaran secara bertahap. Tahapan tersebut dimulai dari pengenalan komponen utama sistem komputer, dilakukan dengan pemahaman fungsi perangkat keras dan kelas dan dilanjutkan dengan pemahaman fungsi perangkat sehingga kemampuan menganalisis peran sistem operasi dalam sistem komputer. Nah, dari alur tersebut kemudian diturunkan kepada beberapa tujuan pembelajaran ya. Di sini bisa kita lihat pembelajaran antara lain peserta didik mampu menjelaskan pengertian sistem komputer, mengidentifikasi komponen sistem komputer, membedakan perangkat keras dan lunak, serta menganalisis peran sistem operasi dalam mengelola kerja komputer. Begitu. Nah, alasan pemilihan tujuan pembelajaran ini adalah karena materi sistem komputer merupakan materi dasar dalam mata pelajaran informatika dan sangat relevan untuk mengukur kemampuan kognitif peserta didik sekaligus membantu sikap bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi. Berdasarkan tujuan pembelajaran tersebut, saya mengembangkan dua jenis instrumen evaluasi, yaitu instrumen tes untuk mengukur aspek kognitif dan instrumen non-tes untuk mengukur aspek efektif peserta didik. Nah, lanjut aja ke bagian 2. Di sini gambaran umum instrumen tes terlebih dahulu ya. Oke, baik. Di sini instrumen tes yang dikembangkan berupa 10 butir soal ya. Soal pilihan ganda dengan 4 opsi jawaban. Nah, bisa kita lihat ini 4 opsi jawaban. Soal tersebut disusun berdasarkan kisi-kisi mengacu pada tujuan pembelajaran dan mencakup level kognitif ini nih C1, C2 misalnya ya, dan C3 gitu. Instrumen tes ini bertujuan untuk mengukur pemahaman peserta didik konsep sistem komputer secara objektif. Jadi selain itu saya juga mengembangkan instrumen non-tes juga. Bisa kita lihat non-tesnya itu di nah ini nih. Non-tes berupa angket sikap dengan skala Likert 4 tingkat yang digunakan untuk mengukur sikap tanggung jawab peserta didik dalam penggunaan teknologi informasi. Jadi instrumen non-tes ini terdiri dari 5 pernyataan sikap yang mencerminkan aspek disiplin, etika, dan tanggung jawab dalam penggunaan teknologi. Gitu. Lalu mungkin langsung saja saya ke bagian 3 ya. Ke pemaparan kisi-kisi instrumen. Jadi kisi-kisi instrumen tes disusun untuk instrumen tes untuk memastikan bahwa setiap butir soal memiliki berkaitan yang jelas dengan tujuan pembelajaran, dan kisi-kisi tersebut tercantum indikator soal, level kognitif, bentuk soal, dan nomor soal. Indikator disusun berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah
telah ditetapkan. Level kognitif yang digunakan meliputi C1 untuk mengingat, C2 untuk memahami, dan C3 untuk menganalisis. Seluruh soal disajikan dalam bentuk pilihan ganda. Dengan demikian, kisi-kisi instrumen memiliki hubungan yang kuat dengan tujuan pembelajaran sehingga instrumen yang dikembangkan benar-benar mengukur kompetensi yang ingin dicapai. Nah, proses uji coba instrumennya yaitu gini. Uji coba instrumen tes dan non tes dilakukan kepada 10 peserta didik kelas 12. Pelaksanaan uji cobanya dilakukan secara daring ya menggunakan Google Form sehingga memudahkan peserta didik dalam mengisi instrumen dan memudahkan peneliti dalam merekap data. Uji coba instrumen dilakukan dengan, nah ini nih, jadi bisa kita lihat ini Google Form yang saya buat tuh udah ada ya 10 jawaban, dan ini untuk soal-soal pilihan gandanya ya begitu. Nah, untuk uji coba instrumen ini dilaksanakan pada bulan Januari 2006 dengan waktu pengerjaan sekitar 20 menit untuk keseluruhan instrumen. Data hasil uji coba kemudian direkap secara otomatis ke dalam Google Spreadsheet dan digunakan dasar untuk melakukan analisis kualitas instrumen. Ini ya spreadsheetnya. Nah, ini untuk spreadsheetnya. Dan untuk yang ya ini. Dan ini juga spreadsheetnya yang untuk non-tes ya. Jadi ada dua. Nah, lalu ke bagian yang ke-5 ya. Di sini saya akan menjelaskan terkait bagian 5 di sini saya ringkasan analisis butir soal. Berdasarkan hasil analisis butir soal diperoleh bahwa sebagian soal besar soal memiliki tingkat kesukaran sedang, sementara beberapa soal tergolong mudah dan sukar. Nah, bisa kita lihat ya. Dari sisi daya pembeda sebagian dasar. Nah, cukup menunjukkan bahwa soal mampu membedakan peserta didik dengan kemampuan tinggi dan rendah. Selain itu, distraktor pada soal pemilihan ganda sebagian besar berfungsi dengan baik karena dipilih oleh peserta didik yang menjawab salah. Nah, secara keseluruhan instrumen tes dinyatakan layak digunakan meskipun terdapat beberapa butir soal yang memerlukan revisi minor. Oke. Nah, ini untuk hasil-hasil responden ya yang sudah menjawab terkait pilihan gandanya yang ini. Contoh di sini ada yang benar 10, 9, 8 dan ada yang 7. Nah, lalu langsung kita ke bagian reliabilitas instrumen non-tes. Baik di sini ya. Nah, jadi reliabilitas instrumen non-tes dihitung menggunakan koefisien alpha Cronchbard karena instrumen berbentuk angket dengan skala Likert. Oke. Berdasarkan hasil perhitungan dari data uji coba terhadap 10 responden dan 5 butir pernyataan di bawah nilai alpha Cronchbard sebesar 0,82. Nah, ini nih. Nah, ini untuk rumus yang digunakan ada rumus alpha Cronchbard yang digunakan adalah sebagai berikut ya, ini ya bisa kita lihat. Dan untuk hasilnya nih 0,82. Jadi ini A ini tuh koefisien reliabilitas alpha Cronchbard, K itu jumlah butir pernyataan. Lalu ini simbol ini yaitu jumlah varian setiap butir. Lalu yang untuk simbol ini yaitu varian total score. Oke.
Jadi berdasarkan data hasil uji coba terhadap 10 responden dan 5 butir pernyataan perhitungan, jadi hasilnya itu menghasilkan 0,82. Ya, jadi nilai tersebut dalam kategori reliabilitas tinggi yang menunjukkan bahwa instrumen non-test memiliki konsistensi internal yang baik. Hal ini berarti instrumen non-test yang dikembangkan dapat dipercaya untuk mengukur sikap tanggung jawab peserta didik dalam penggunaan teknologi informasi. Dan untuk ininya ya apa? Nah, untuk soal-soalnya juga ini nih, seperti di sini saya menggunakan komputer dan internet sesuai dengan yang ditetapkan oleh sekolah. Dan untuk jawaban-jawabannya di sini saya bisa lihat ya, ini ada 10 responden di Google Form-nya. Lalu di sini ketentuannya di sini tuh ada dari 1 sampai 4 ya skalanya. Yang pertama itu dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Nah, ini contoh ini. Dan untuk hasilnya itu ini nih, di responden misalnya Pawaj kelas 12 saya menggunakan yang tadi soal pertama itu sangat setuju, dan ini ya setuju, dan ini sangat setuju, dan ini untuk dokumentasinya gitu ya, buktinya. Baik, mungkin segitu ya. Langsung saja ke kesimpulannya. Jadi berdasarkan seluruh tahapan pengembangan dan analisis instrumen yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa instrumen tes dan non-tes yang dikembangkan telah memenuhi prinsip evaluasi pendidikan. Instrumen tes memiliki kualitas butir soal yang baik, sedangkan instrumen non-tes menunjukkan reliabilitas tinggi. Oleh karena itu, instrumen ini layak digunakan sebagai alat evaluasi dalam pembelajaran informatika kelas 12. Penutup, demikian ya. Di sini sebelumnya saya udah ada. Dan penutup, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Alamsyah, Firdaus, dan teman-teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.